Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Assalamualaikum. kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan tentang transformasi Z. Yang pertama yaitu definisi yang akan dijelaskan oleh Saudara Verasta Dewangga. Silakan kepada Verasta Dewangga dipersilakan. Ya, saya mulai share screen aja. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verasta Dewangga. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari transformasi Z. Yang pertama, transformasi Z dalam pengolahan sinyal digital mempunyai aturan yang sama dengan transformasi Laplace pada rangkaian dan sistem analog. Terdapat intuisi bahwa kadang tidak mudah menganalisa pada domain waktu. Mempermudah operasi pada domain waktu, konvolusi pada domain waktu, dan dibatalkan perkalian pada domain Z. Jadi nanti akan ada transformasian dari domain waktu ke domain Z. Yang mana itu nanti jadikan namanya transformasi Z. Dan selanjutnya digunakan untuk mendefinisikan fungsi transfer. Yang terakhir digunakan untuk melihat respon sistem menggunakan proses table lookup. Untuk pertama saya akan menjelaskan definisi transformasi Z yang mana di sini ada rumus XZ sama dengan sigma N sama dengan di mana N sama dengan minus tak hingga sampai terhingga X dikali N dikali Z pangkat min N. Karena transformasi Z merupakan deret yang tidak terbatas atau hanya ada untuk harga Z, di mana deretnya konvergen. ROC atau region of coverage XZ adalah himpunan seluruh harga Z, di mana XZ mempunyai harga terbatas. Oleh sebab itu, pada transformasi Z selalu juga ditentukan ROC-nya. Sekian untuk definisi transformasi Z. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan fungsi transformasi Z oleh rekan saya Abdul Aziz. Baik, terima kasih Saudara Verasta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi transformasi Z. Izin share screen. Baik, sudah terlihat ya? Apa sudah terlihat tampilannya, teman-teman? Siap, sudah. Baik, untuk yang kedua yaitu fungsi transformasi Z terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu fungsi unit step atau dilambangkan dengan UN. Jadi di sini ada Z X N sama dengan XZ sama dengan sigma N sama dengan 0 dikali X kali N kali Z pangkat minus N. Untuk selanjutnya Z UN sama dengan sigma N sama dengan 0 UN Z pangkat min N. Ini sama dengan 1 ditambah Z minus 1 ditambah Z minus 2 ditambah Z minus pangkat minus 3 ditambah untuk Z pangkat N minus 1. Untuk yang selanjutnya Z UN sama dengan 1 per 1 min Z pangkat min 1 sama dengan Z per Z min 1. Untuk yang kedua yaitu fungsi eksponensial, di mana X kali N ini sama dengan 0 atau sama dengan epsilon pangkat minus A kali N, di mana N-nya bisa kurang dari 0 atau N-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian Z kali epsilon pangkat minus A kali N sama dengan sigma N
sama dengan 0 dikali epsilon pangkat minus AN kali Z minus AN sama dengan 1 ditambah epsilon pangkat A dikali Z pangkat minus 1 ditambah epsilon pangkat minus 2A dikali Z minus 2A ditambah epsilon pangkat untuk seterusnya. Ini pangkat min N kali A, N minus 1 kali A maksudnya, dikali Z pangkat N minus 1. Sama dengan Z kali epsilon pangkat min kali A kali N sama dengan Z per Z min epsilon pangkat A, pangkat minus A. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal ini hampir menyerupai dengan tadi fungsi eksponensial, yaitu X sama dengan Xn sama dengan 0, di mana N bisa kurang dari 0. Atau sama dengan sin kali AN, di mana N-nya bisa lebih dari 0 atau sama dengan 0. Di sini contohnya 1 per 2J kali epsilon kali J pangkat A kali N dikurangi epsilon pangkat min J kali A kali N. Untuk Z sin kali A kali N sama dengan 1 per 2J Z dikali epsilon pangkat J kali A kali N dikurangi epsilon pangkat minus J kali A kali N. Kemudian yang keempat, fungsi Xn sama dengan N, di mana Zn sama dengan sigma N sama dengan 0 dikali N kali Z pangkat minus N, sama dengan 0 ditambah Z minus 1 ditambah Z 2 kali Z minus 2 ditambah 3Z kali minus dikali pangkat minus 3 ditambah N tambah 1 Z pangkat minus N tambah 1 minus 1 sama dengan Z minus 1 ditambah Z pangkat minus 2 ditambah Z pangkat minus 3. Kemudian yang kelima, yaitu fungsi Xn sama dengan A pangkat N. Z pangkat A kali N ini sama dengan sigma A kali N kali Z kali pangkat minus N sama dengan 1 ditambah A kali Z pangkat minus 1 ditambah A kali pangkat 2 dikali Z pangkat minus 2 ditambah A pangkat 3 dikali Z pangkat minus 3 ditambah A pangkat N tambah 1 untuk selanjutnya dan Z kali Z pangkat minus N minus 1 sama dengan di sini 1 sama per 1 dikurangi A kali Z minus 1 sama dengan Z per Z kali A. Untuk hasilnya itu hasil akhirnya Z per Z per A. Kemudian yang keenam yaitu fungsi X N sama dengan A pangkat N cos pi N. Di sini sama dengan sigma A pangkat N dikali cos pi per N pi kali N dikali Z minus N sama dengan 1 ditambah A kali minus 1 kali Z pangkat minus 1 ditambah A pangkat 2 dikali 1 dikali Z pangkat minus 2 ditambah A pangkat 3 dikali minus 1 pangkat Z minus 3. Dan untuk selanjutnya mengikuti pola yang ada. Ini dihasilkan sama dengan 1 per 1 tambah A kali Z pangkat minus 1. Atau hasil akhirnya itu Z pangkat Z per Z tambah A. Baik, itu saja fungsi dari transformasi Z. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Setiawan. Oke, terima kasih untuk rekan Abdul Aziz yang telah menjelaskan fungsi dari transformasi Z. Oke, selanjutnya saya akan
sedikit menjelaskan tentang contoh soal dari transformasi Z. Izin share screen. Oke. Nah, ini di soal yang pertama ini sehubungannya dengan fungsi transformasi Z yang nomor 4 yang tadi disampaikan oleh rekan Abdul Aziz, yaitu di nomor 1 ini ada satu himpunan yaitu X1N sama dengan 1,2, A, B, dan C. Nah, di sini tuh tidak ada tanda panahnya. Seperti di baris kedua tersebut, jikalau tidak ada panahnya, berarti yang menandakan Z sama dengan 0 adalah di himpunan nomor 1, yaitu angka 1. Kemudian selanjutnya di soal nomor 2 ini ada himpunan X2N dalam kurung minus 3, 0, C, A, dan B. Nah, kalau di himpunan yang kedua ini sudah ditentukan tanda panahnya yaitu di huruf C. Jadi kita bisa lihat penjabarannya di bawahnya. Nah, terus penyelesaiannya ya tinggal kita kalikan saja dengan nilai Z-nya. Seperti X1 sama X1N ini sama dengan 1 dikali Z, 0 tambah 2 dikali Z min 1, dan seterusnya. Kemudian kita jadikan ke pangkat negatif, pangkat positif. Jadi 1 kali Z pangkat 0 sama dengan 0 ditambah 2 per Z karena min 1, terus kemudian ditambah 1 per Z akar 2, dan seterusnya. Dan untuk yang X2N, ini sudah tinggal kita ngalikan saja, yang kanan berarti positif, yang kiri berarti negatif, seperti di gambar. Terus kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ini kita disuruh mencari transformasi Z dari domain XS sigma XT sama dengan 1 per S kali S plus 1. Nah, dari domain tersebut kita jabarkan lagi, yaitu XS itu adalah 1 per S dikali S plus 1. Kemudian kita jabarkan lagi sama dengan K1 sama dengan K1 per S ditambah K2 per S plus 1. Dari penjabaran tersebut didapatkan jika K1 itu sama dengan 1 dan K2 itu sama dengan minus 1. Jadi XS adalah 1 per S dikurangi 1 per S plus 1. Kemudian domain tersebut kita inverskan yaitu menjadi XT, yaitu hasilnya U dalam kurung T dikurangi E pangkat minus T. Nah, kemudian untuk transformasi Z-nya didapat XT sama dengan Z per Z min 1 dikurangi Z per Z minus E Z minus E minus T. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan dengan Bro Kani Faizin untuk contoh soal dari inverse transformasi Z. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya Kani Faizin akan memberikan contoh tentang inverse dari transformasi Z.
Saya ambil contohnya ini dari modul ke-9, di mana contoh soalnya adalah tentukan inverse transformasi Z dari XZ sama dengan Z kuadrat per Z minus setengah pangkat 3 dikali Z minus 1/4, di mana Z lebih besar daripada setengah. Jadi solusinya adalah XZ per Z sama dengan Z plus 1 per Z min setengah pangkat 3 dikali Z min 1/4 sama dengan A11 per Z min setengah ditambah A21 per Z min setengah pangkat 2 ditambah A31 per Z min setengah pangkat 3 ditambah A4 per Z minus 1/4. Di mana AJK sama dengan L per LJ, D pangkat LJ per DZ pangkat LJ, Z PK pangkat L dikali XZ per Z, di mana batas bawahnya adalah Z sama dengan PJ, di mana J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, di mana J ini adalah bilangan imajiner. Nah, selanjutnya untuk A11-nya sendiri, A11-nya sendiri adalah 1 per 3 kurangi 1, D kuadrat per DZ kuadrat, dikali Z minus setengah pangkat 3, dikali Z plus 1 per Z minus setengah pangkat 3 kali Z minus setengah 1/4 dengan batas bawah Z sama dengan setengah. Jadi hasilnya untuk A11 adalah 80. Untuk A21-nya sendiri rumusnya sama dengan A11, di mana A21 sama dengan 1 per 3 kurangi 2, D per DZ, Z di mana Z plus 1 per Z min 1/4, di mana batas bawahnya juga sama, setengah, dengan hasil minus 20. Untuk A3 sama dengan Z plus 1 per Z min 1/4 sama dengan 6, dan A4 Z plus 1 per Z minus setengah pangkat 3 dengan batas bawahnya 1/4 dengan hasil 80. Jadi untuk XZ sama dengan Z kuadrat plus Z per Z minus setengah pangkat 3 dikali Z minus 1/4 sama dengan untuk A11-nya adalah 80, untuk A21-nya 20 minus 20Z, A3-nya 6Z, dan A4-nya 80Z, dibagi Z untuk A11-nya adalah Z minus setengah, untuk A21-nya dibagi Z minus setengah pangkat 2, untuk A3-nya Z minus setengah pangkat 3, dan Z minus 1/4 untuk A4-nya. Jadi didapatkan hasil inverse dari transformasi Z adalah Xn sama dengan 80 setengah pangkat N minus 20 N setengah pangkat N minus 1 plus 6N kali N minus 1 per 2 setengah N minus 2 dikurangi 80 1/4 pangkat N UN. Nah, sekian dari saya untuk contoh dari inverse transformasi Z. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Aziz. Silahkan. Baik, terima kasih Pak izin atas penjelasan contoh soal inverse transformasi Z. Nah, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang definisi transformasi Z, fungsi transformasi Z, dan contoh-contoh soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.